La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kembali kita di majelis yang mulia ini untuk mengkaji bersama terkait tentang keluarga berkah atau keluarga sakinah. Di malam hari ini kita akan mengangkat tema hakikat keluarga adalah kerjasama. Ya. Hakikat keluarga, hakikat rumah tangga kita adalah kerjasama. Ya. Minimal adalah kerjasama antara suami dan istri. Ya, ketika nanti anak-anak sudah pada balik, sudah pada dewasa, ya berarti ditambah dengan anak-anak yang sudah bisa untuk kita libatkan dalam kerjasama untuk membangun kebaikan, ya, membangun kerukunan, membangun keharmonisan, juga untuk membangun ibadah, ya. Karena Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita menyebutkan di sini hakikat keluarga adalah kerjasama, ya sebagaimana kita mendapati hadis Rasul di dalam riwayat Imam Muslim itu, yang ketika Rasul mengatakan rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha zaujataha wa in abad nadoha fi wajhiha alma. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di sepertiga malam, kemudian dia sholat, dan kemudian dia bangunkan istrinya. Jika istrinya enggan untuk bangun, maka beliau ambilkan air dan dipercikan agar istrinya bisa bangun dan juga mengerjakan sholat. Begitu juga lanjutan hadis, Rasul mengatakan rahimallahu imro'atan, Allah merahmati seorang wanita qomat minal laili fasolat, dia bangun di sepertiga malam kemudian dia sholat. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Wa in aba nadohat fi wajhihi alma, ketika ternyata suaminya sulit untuk bangun, maka dia ambilkan air dan dipercikan ke mukanya agar suaminya bisa bangun. Ini keluarga yang mendapatkan doa Rasul dengan rahmat, kan gitu ya. Rahimallahu rajulan rahimallahu imro'atan. Nah, kita melihat di sini bukan kemudian untuk istri selalu bersandarkan, ya yang untuk membangunkan saya suami, untuk yang selalu mengingatkan saya untuk dalam kebaikan, ya seharusnya suami. Tapi kalau kita melihat dalam hadis ini kan tidak, tinggal siapa dulu yang tergugah dalam kebaikan. Terutama kalau kita melihat dalam sholat malam ini, siapa yang bangun terlebih dahulu, maka untuk membangunkan yang lain. Ketika suami bangun dulu, maka bagaimana bisa membangunkan istrinya? Ketika ternyata istri yang bangun dulu, maka bagaimana bisa untuk membangunkan suaminya? Berarti kan apa? Saling. Artinya apa? Untuk adanya kerjasama. Ya. Bahkan nanti kita mendapati hadis Nabi dalam Imam Tirmidzi pun, Rasul juga mengatakan apa? Istausu bin nisa'i khairon fa innahunna awanun indakum. Ya, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu, ya. Berwasiatlah kebaikan kalian untuk istri-istri kalian, ya. Karena apa? Innahunna awanun indakum. Karena sesungguhnya mereka, para wanita itu, istri itu awanun, ya. Awanun itu dari kata awana yu'awinu, ya, menolong, membantu. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya apa? Innahunna awanun indakum. Karena apa? Istri itu adalah mitra kerjamu dalam ketaatan kepada Allah, yang akan membantumu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, dan para ulama pun nanti menjelaskan pada hakikatnya suami istri itu adalah untuk tolong menolong,
Suami itu ditolong oleh istri, istri seorang wanita itu ditolong oleh suami. Pada konsep Islam memang begini. Artinya bahwa seorang suami ya membutuhkan tambatan hati seorang laki-laki ya yang identik dengan nafsu dan birahinya, maka adanya tempat yang halal yang siap untuk kemudian menyalurkannya ya. Jadi artinya apa? Sehingga laki-laki tidak terjerumus kepada dosa yang seyogianya apa? Untuk berterima kasih kepada para wanita, kepada istri. Karena apa? Istri yang menjaga laki-laki, menjaga suami agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan Allah. Begitu juga apa? Seorang wanita membutuhkan penjagaan, perlindungan, ya jaminan maisha, jaminan kehidupan. Maka apa? Allah hadirkan laki-laki yang sehingga wanita merasa tenang, wanita merasa tentram, wanita mendapatkan perlindungan dan penjagaan karena adanya suami, adanya laki-laki ya. Maka laki-laki itu kan disebut sebagai ar-rijal. Ar-rijal itu sebagian para ulama mengatakan yang diambil dari kata ar-rijlu yang berarti kaki. Kaki ini kita kuat untuk berdiri meskipun harus menopang badan, menopang kepala, menopang bagian dari atas kaki, kuat ya. Itulah yang disebut dengan ar-rijlu, kaki. Maka laki-laki itu pun dari ar-rijlu yang berarti adalah ar-rijal. Maka bagaimana apa? Laki-laki itu untuk kuat menopang siapapun yang ada di pundaknya, yang menjadi bebannya, istri dan anak-anaknya. Itu. Nah ini ikhwan fillah, hakikatnya keluarga adalah kerjasama dengan beberapa dalil dan alasan tadi ya. Kita awali di sini, pernikahan adalah ibadah terlama, butuh kerjasama yang baik antar suami dan istri. Ya. Ibadah terlama. Dalam riwayat Imam Abu Dawud jelas ya, Rasul mengatakan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfal iman ya wal yattaqillaha linisfil baqi. Kalau ada seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka untuk setengah yang lain cari di ibadah-ibadah selain pernikahan. Dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan apa? Ya, man aqtalillah wa mana'alillah wa ahabbalillah wa abghadalillah ya wa ankahalillah faqad istakmalal iman. Ya, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, menikah karena Allah, maka telah sempurnalah keimanan hamba itu. Yang untuk menunjukkan apa? Nikah itu membangun iman. Yang ketika membangun iman itu berarti apa? Membangun ibadah. Jelas. Tidak untuk kita ragukan lagi, pernikahan adalah satu ibadah, keluarga adalah satu ibadah. Lah kalau ibadah yang lain itu temporer waktu, Ramadan datang 1 tahun sekali, aktivitas 1 bulan, sholat juga ya, kitabah mauquta ya, waktu-waktunya yang sudah ditetapkan waktunya, zakat juga begitu, ibadah-ibadah haji juga begitu ya, temporer waktu. Tapi dalam pernikahan, dalam keluarga yang terus menerus ya toh? Kita berkumpul dengan anak, berkumpul dengan istri, berkumpul dengan keluarga setiap hari, setiap saat, setiap waktu ya. Maka sangat wajar ketika di dalamnya kita isi kebaikan, pahala seabrek dalam pernikahan itu gitu loh, yang tidak akan dimiliki oleh orang yang belum menikah. Itu. Nah, dengan ketika ini merupakan ibadah terlama, yang bagaimana bahwa visi misi kita atau kemudian ghoyah kita, target kita itu apa? Ya, sesurga
sesurga bersama gitu loh, bukan menua bersama, tapi sampai target kita adalah sampai ke surga, ya, sampai bagaimana Pak, sesurga bersama, ini target kita, ya, yang karenanya nanti para ulama pun mengatakan di akhirat nanti itu sudah nggak ada bagi kita untuk ibadah, kecuali hanya satu ibadah, kita apa? Nikah, ya toh? Apakah nanti kita di akhirat di surga masih untuk sholat? Enggak. Apakah kita masih untuk puasa? Enggak ada. Apakah kita untuk masih haji umroh? Enggak ada. Apakah kita masih untuk suruh bersedekah? Enggak ada di surga nanti. Tapi apa? Yang ada ibadah yang ketika kita di dunia masih nanti akan berlanjut ke akhirat, di surganya Allah hanya satu ibadah, yaitu nikah. Bahkan yang ketika dulu di dunia enggak menikah, di sana pun untuk menikah. Enggak ada di surga jomblo. Ya, kalau jomblo nggak bahagia, ya, menandakan bahagia itu apa? Kalau punya pasangan hidup, gitu ya. Bahkan sampai apa namanya ibunda Maryam itu kan nggak menikah ya, ya. Sebagian riwayat mungkin ada sebagian mendhaifkan, tapi ada beberapa riwayat mengatakan nanti ya ibunda Maryam itu akan dinikahkan dengan Rasulullah ketika di surga. Hanya seperti itu karena nggak ada jomblo, nggak ada, ya. Nah ini, sehingganya apa? Untuk merawat ini loh, ya, ibadah terlama, ya, yang agar tetap dalam kondisi baik, ya, sehingga menjadi betul-betul ketika di dunia ini pun kita sudah merasakan surganya, ketika nanti di akhirat bersambung kita juga merasakan surga. Maka ada sebagian para ulama mengatakan begini Bapak Ibu, kalaulah di dunia ini adanya surga, maka itulah yang bernama keluarga, dan kalaulah di dunia ini adanya neraka, maka itulah yang bernama keluarga. Artinya apa? Ada keluarga yang dapat menjadikan betul-betul surga ketika di dunia. Artinya apa? Ayem, tentrem, rukun, sakinah, mawadah, rohmah. Ada juga yang sebaliknya. Jika ternyata keluarganya nggak benar, nggak baik, keluarganya kacau, itu bak neraka ketika di dunia. Nggak nyaman, ya, nggak tentrem, gelisah, ya, macem-macem apa namanya masalahnya, artinya seperti itu. Nah ini pernikahan adalah ibadah terlama, butuh kerjasama yang baik antar suami dan istri. Kerjasama yang baik untuk kelanggengan keluarga meliputi, nah ini ya, jadi kerjasama yang baik untuk kelanggengan keluarga agar keluarga dapat langgeng, selalu rukun, ya, bisa mendapatkan sakinah, ya, ini meliputi ada beberapa hal yang bisa untuk diupayakan. Pertama, untuk selalu membangun komunikasi yang baik, itu ya, karena retaknya keluarga, rusaknya keluarga, berantakannya keluarga, itu faktor terbesarnya karena apa? Komunikasi yang tidak baik. Maka apa? Untuk agar keluarga itu langgeng, perlu, ya, untuk membangun komunikasi yang baik, ya, untuk adanya obrolan, pembicaraan, diskusi, ya, nggak sendiri-sendiri, nggak kemudian diem-dieman, ya, yang kadang kan begitu, ya, suami malah ngomong sama anaknya, ya coba lo ngomong sama ibumu, gitu loh, bisa nggak kalau ibumu itu suruh begini, lah suami istri kok harus melalui anak, gitu ya. Kadang juga ada seorang ibu yang ada perlu kepada suaminya tapi suruh anaknya yang ngomong, ya, karena walau alam biswab, bisa jadi karena ya ndak enak, atau kemudian takut ribut, takut ada problem apalagi bertambah dan sebagainya, gitu ya, atau malas ngomong, ya. Jadi ndak bisa kemudian yang saling diem kok, ya, dengan istilah bahwa seharusnya dia tahu, nah gitu kan, seharusnya dia sudah ngerti, ndak bisa.
Maka apa? Perlu untuk disampaikan, perlu untuk dikomunikasikan. Ya. Perkara besar ketika tidak sesuai jobnya, maka untuk dibicarakan. Begitu juga dengan masalah yang kecil. Ya. Jadi terutama pada perkara-perkara besar ya, pada perkara-perkara inti yang menjadi kewajiban masing-masing. Ya, ini maka ketika saling mengambil jobnya, maka ya untuk disampaikan, untuk dibicarakan. Ya, contoh wanita atau istri yang selalu banyak melibatkan suami untuk urusan rumah. Ya, anaknya ke kamar mandi, istrinya manggil suaminya, itu Bi, anakmu pipis, itu Bi, jemuran belum dijemur, itu Bi, gerabah belum dicuci. Nah, jika ini memberikan ketidaknyamanan bagi suami yang karena terlalu banyak dan terus menerus, ya beralasan kan adanya hadis itu ya, karena Nabi SAW fi mihnati alihi wa idza du'iya ila shalah, ya kharaja ilal masjid. Rasul itu selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan ketika beliau dipanggil untuk sholat maka beliau keluar untuk menuju sholat, untuk ke masjid. Ya kan ini sesekali lah, kalau menjadi langganan gitu loh, yang kadang tidak sesuai dengan jobnya, itu pun nggak nyaman, itu pun nggak enak gitu ya. Jadi saya pernah ketika mau bengkel sepeda, saya mbak sepeda anak-anak itu mau bengkel, ya saya salam, orangnya jawab dari dalam, suaminya gitu ya. Terus dia keluar, jadi qadarullah pintunya itu dua, pintu kan ada yang rumah pintunya dua ya, pintu setengah, nanti atasnya lagi ada pintu gitu loh. Nah dia datang ke situ, kemudian apa, dia di balik pintu yang satu kan, pintu bawah gitu ya. Yowis, Pak, taruh situ aja sepedanya, nanti tak urusin gitu ya. Pikirku ngopo kok dia nggak keluar gitu ya. Ya, ternyata ketika itu dia sambil bawa pakaian jemuran gitu ya. Mungkin dia malu ya dengan saya ketika lagi jemur, kemudian ya nanti ketika nemuin saya sambil bawa pakaian, itu pakaiannya disumputin di bawah gitu ya, di deket, ketika saya dari sebelah itu nggak kelihatan, tapi qadarullah saya ngeliat gitu ya. Ini aja saya lihat orang ini sepertinya malu karena dia lagi jemuri pakaian gitu ya, laki-laki gitu ya, yang ketika tadi ya sesekali mungkin itu tidak ada masalah, tapi kalau terus ini kan perlu dibicarakan. Atau sebaliknya, sebagai seorang wanita yang tidak ada kewajiban untuk mencari maisha, lah kok mencari maisha harus berjualan, harus nunggu dengan waktu yang lama, harus keliling, harus dengan berat, yang bukan konsepnya hanya sekedar bantu begitu ya. Kan ketika ini tidak sesuai dengan jobnya, ya ini untuk dibicarakan. Lah ketika terjadi terus menerus pasti tidak nyaman. Apalagi ternyata ketika suami sudah bersandar kepada istri, yang istri bisa mencari maisha, ini alamat kehancuran rumah tangga. Karena apa? Yang mayoritasnya banyak yang kita temui di lapangan, akhirnya wanita kurang ikram kepada suaminya. Alah mas, sampean tuh apa tau di rumah? Ya maisha yang mencukupi yo aku, pulang yo aku isik masak, ya beres-beres yo isik aku. Nah kan akhirnya coba, ya. Dan begitu juga apa dengan persoalan-persoalan yang kecil yang memang perlu untuk dikomunikasikan. Karena apa? Komunikasi itu sangat penting dalam rumah tangga, dalam keluarga. Komunikasi dimulai sejak malam pertama pernikahan. Masya Allah, kalau kita ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Shuraih Al-Qadhi, disampaikan oleh salah satu muridnya Imam Asy-Sya'bi, bahwa beliau mengatakan guruku Shuraih Al-Qadhi itu hidup berumah tangga selama 20 tahun tidak pernah cekcok. Masya Allah. Rahasianya apa? Karena apa? Shuraih Al-Qadhi menjelaskan kepada muridnya Imam Asy-Sya'bi ini,
ketika di malam pertama aku sholat, setelah aku salam mendapati ternyata istriku pun di belakang ikut sholat. Ya, ketika aku ingin bersalaman dengannya, ingin sambil mendoakan memegang ubun-ubunnya, dia kemudian mengatakan, mahlan ya Abu Umayyah, ya santai, pelan-pelan wahai Abu Umayyah, kata istrinya. Ya, memang kita sudah menikah, kita sudah halal, tapi saya belum mengenal Anda. Ya, maka kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, wahai Syuraih Al-Qadhi, dengan panggilan Abu Umayyah, wahai Abu Umayyah, tolong sampaikan kepadaku apa yang kamu sukai, dan tolong sampaikan kepadaku apa yang tidak kamu sukai. Itu ya. Maka kemudian Syuraih Al-Qadhi menjelaskan, diawali dengan pembukaan gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Malam pertama ceramah malahan gitu ya. Ya, inilah ya konsekuensinya nek untuk ustadz kan gitu ya. Ceramah dulu gitu ya. Nah, baru kemudian Syuraih Al-Qadhi menjelaskan, ini hal-hal yang aku sukai dan ini hal-hal yang aku benci. Maka istrinya mengatakan, bismillah, aku minta bantuan kepada Allah, pertolongan. Apa yang kamu sebutkan dari perkara yang kamu sukai tadi akan aku lakukan, dan apa yang kamu sebutkan pada perkara-perkara yang kamu benci akan aku tinggalkan. Gitu kan? Yang sampai kemudian istrinya pun menyampaikan, wahai Syuraih Al-Qadhi, kita ini dari suku yang berbeda, dari Bani yang berbeda. Jadi istrinya itu dari Bani Tamim. Ya, yang sebetulnya kamu pun bisa ya untuk mencari wanita tercantik dari banimu, dari kelompokmu, golonganmu. Aku pun juga bisa mencari laki-laki yang tampan. Tapi kita dengan suku yang berbeda, semua ini atas takdir Allah. Ya, dengan Allah menjodohkan kita. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian menikahkan kita. Ya, tentunya semua ini adalah sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga akhirnya termasuk hal yang tidak disukai oleh Syuraih Al-Qadhi itu adalah ketika sering-sering daripada keluarga istrinya datang ke rumah. Maka dalam kurun sekitar waktu 1 tahun baru ibu mertuanya datang. Gitu kan? Ibu mertuanya baru datang, yang kemudian dengan perhatiannya, dengan kemudian ngatur sana sininya. Ketika Syuraih Al-Qadhi mengatakan, itu siapa? Ya, baru kemudian istrinya mengatakan, loh itu ibu saya. Ketika menengok ternyata memang betul itu adalah ibunya. Ya, kemudian ibunya mengatakan, wahai Syuraih, selama 1 tahun bagaimana anakku, putriku, bener enggak, baik enggak dia kemudian untuk menjadi seorang istri? Ya, maka kemudian Syuraih menjelaskan, anakmu anak yang hebat, didikan dari seorang ibu yang hebat, gitu ya. Ya, maka ketika itu setelah itu ibunya kemudian pamit untuk pulang, kemudian anaknya atau istri daripada Syuraih Al-Qadhi, wahai suamiku, ya kondisi sekarang ini berapa lama ibuku untuk bisa menjenguk aku? Sesering mungkin, tidak apa-apa. Karena apa? Ibumu adalah seorang ibu yang baik. Akhirnya begitu ya. Nah, kita bisa mengambil pelajaran, komunikasi di dalam keluarga itu akan membangun, sehingga mengenal pasangan dengan berkonsekuensi untuk membahagiakan pasangan. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, di antaranya para ulama mengambil pelajaran yang menanyakan dulu istrinya. Kenapa? Karena istri ingin mengimbangi suami. Ini yang benar. Memang harusnya begitu. Istri Syuraih Al-Qadhi yang menanya dulu kok kepada Syuraih Al-Qadhi, kepada suaminya. Karena apa? Ya, saya ingin tahu apa yang menjadi kesukaanmu dan apa yang menjadi sesuatu yang tidak kamu sukai. Karena kita orang baru bertemu, ya kan begitu. Saya nggak ngerti sebelumnya, maka tolong jelaskan, gitu ya. Maka konsekuensi
ketika menikah ya dengan orang jauh itu kan, apalagi suku yang berbeda, ini adaptasinya cukup panjang ya. Paling gampang itu apa? Ya nikah sama tonggo, ya seletingan, ya TK ini bareng, SMP ini bareng, SMA nya bareng, wes lah cocok pokoknya. Secara perlu ta'arufannya, nggak perlu apa sing disenengi yo wis ngerti, tingkah lakune yo wis ngerti gitu ya. Itu yang paling gampang, pek nggo gitu ya. Ya. Tapi ketika Idul Fitri teman-teman ini pada mudik, wah Pak mudik ngendi? Yang mertuaku tonggo kanan rumah gitu ya. Ya jadi nggak ada tempat mudik gitu ya. Nah begitu juga apa? Berbicara tentang masalah akidah, bahwa kita dari suku yang berbeda yang kemudian ditakdirkan untuk menikah, ini adalah merupakan takdir Allah, ketetapan Allah, qada yang Allah tetapkan. Berbicara tentang masalah apa? Akidah. Maka perkara penting dalam rumah tangga itu untuk membicarakan tentang persoalan akidah. Betapa banyak menjadi problem persoalan dalam keluarga itu apa? Permasalahan akidah. Suaminya sudah ngaji, sudah ngerti, itu kan nggak boleh datang ke dukun, itu syirik. Istrinya belum ngerti, ya ibu mertuanya atau keluarganya istri ada yang sakit, wis bawa aja ke dukun. Ini bisa jadi ribut kan? Oh, nggak boleh, itu syirik. Syirik di mana mas? Wong berobat kok. Itu juga ustadz, itu juga kiai. Ya tapi pakai jompa jampi. Kemarin saya agak geli juga gitu ya, ditelepon oleh ibu-ibu, ustadz, ya saya pengen ruqyah. Ini belum saya ruqyah ini. Rencana mau besok atau lusa gitu ya. Ya, karena kemarin ngubungin kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu, saya Jumat, Sabtu, Ahad itu ya banyak kegiatan. Ya, jadi Pak Ustadz, saya ini sudah pernah ke orang pinter, ke seseorang gitu. Saya diobati, Ustadz saya kena sihir. Loh kok bisa tahu kalau kena sihir? Iya Ustadz, ketika saya diobati keluar keris dari perut saya. Walah, jan. Pikir saya, loh hari gini dengan persoalan kayak gitu kok masih percaya? Saya bilang coba Bu dipikirkan dengan akal sehat. Lah kok masa perut mengeluarkan keris? Ini kan sudah banyak dibongkar ya di YouTube, itu banyak kok, kayak mana dukun itu kemudian dengan tipu muslihatnya kecepatan tangan, ya kan, pakai keris ya. Ada yang kerisnya ditaruh di mana dulu, terus dibuang di mana, pakai apa gitu, pakai jarum-jarum. Ya Ustaz, itu diobati itu ditarik sama kiai itu, di tangannya itu ngumpul jarum-jarum. Pantesan Ustaz waktu itu sakit banget. Ya, itu hanya apa namanya ya di pikiran dia saja gitu ya. Dia sudah merasa tenang, nyaman karena jarumnya sudah keluar, kerisnya sudah keluar gitu ya. Nah ini kan, ini persoalan akidah ya, penting untuk dibicarakan gitu ya. Itu juga apa, visi dan misi keluarga ya. Jadi keluarga ini mau dibawa kemana, kita itu mau seperti apa ya. Saya sebagai seorang wanita itu ya untuk mengikuti Anda suami, apa yang menjadi kesukaan Anda, apa yang menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Anda, maka tolong sampaikan ya. Surah Al-Qadhi kemudian menjelaskan ini harus kamu lakukan, ini harus kamu tinggalkan ya. Kita untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah ya. Nah jadi visi dan misi keluarga penting untuk dikomunikasikan. Kemudian apa? Peraturan rumah tangga. Nah tadi ya, sampaikan nanti detailnya itu, siapa saja orang yang boleh masuk ke rumah kita, siapa saja orang yang kamu benci yang untuk tidak boleh masuk, itu dijelaskan gitu ya. Jadi adanya peraturan dalam rumah tangga. Kemudian terkait tentang keluarga besar, maka tadi ya, kapan waktu untuk bisa melibatkan orang tua, melibatkan mertua. Ketika tidak dibutuhkan ya enggak usah gitu kan. Karena kadang apa-apa yang problem yang kita temui, kita sampaikan ke orang tua justru menjadi pikiran mereka, kan begitu ya. Selagi kita masih bisa menyelesaikan, kita selesaikan. Karena kadang betapa banyak ada seorang anak yang selalu rumah tangganya, keluarganya diketahui oleh orang tuanya, diketahui oleh mertua, maka inilah yang nanti menjadikan adanya orang-orang ketiga gitu ya, yang menjadi problem. Nah ini ya, komunikasi diusahakan bisa dimulai sejak di malam pertama ya. Kalaupun tidak,
apa yang hari ini sudah berjalan, ya bagaimana kita harus jelas memiliki visi misi dengan akidah yang benar, peraturan rumah tangga yang benar, gitu ya. Saya waktu hari apa kemarin ya, hari Rabu kalau tidak salah, ada kajian umahat, kajian ibu-ibu. Katanya sekarang sedang viral itu tentang ipar maut gitu ya. Ipar itu maut, ya memang benar. Gitu ya. Karena dia mengatakan Ustaz, saya ada titipan pertanyaan. Jadi ada teman saya seorang wanita itu punya adik cantik, cakep, adiknya masih kuliah, tapi tinggal di rumah dia. Di situ kan ada suaminya, berarti kan ipar kan, adik ipar. Itu kan katanya maut. Apa memang begitu? Terus solusinya bagaimana? Ya jangan satu rumah. Karena ketika dia pergi kan suaminya itu berarti di rumah sama adik dia, adik perempuan tadi dengan iparnya. Rasul sudah mengingatkan kita, ya, iyyakum wadduhul alal hamwa fa innal hamwa al maut. Hindarilah kalian untuk berdua-duaan dengan hamwa, yaitu dengan ipar. Ketahuilah ipar itu maut. Ya. Jadi ikhwan fillah, ya, jadi peraturan keluarga besar, konsepnya untuk harus jelas. Itu loh. Jadi kalau kayak kita pun, adik kita laki-laki, kakak kita dengan istri kita kan bukan mahram. Gitu ya. Maka kalau istri kita ya untuk pakai jilbab di rumah, meskipun di rumah itu konsekuensinya. Gitu ya. Maka kalau tidak ya dia untuk, kalaupun dia tinggal kuliah atau apa ya kontrakkan tempat lain. Gitu ya. Ya inilah peraturannya. Ketika seperti kita punya anak perempuan kok repot gitu ya. Karena apa? Perempuan nggak boleh safar sendirian. Perempuan harus didampingi dengan mahram. Itu ya memang harus repotnya begitu. Janji Rasul apa? Kalau kita punya anak perempuan 1, 2 atau 3 sampai membesarkannya, sampai menikahkannya, surga kok untuk kita. Karena apa? Anak perempuan memang lebih sulit tanggung jawab kita. Kalau laki-laki balik dikit ya wis merono mangkat atau dewe. Laki-laki gitu kan? Ternyata ndak pulang, ditelepon ada di mana? Saya di sini, tempat teman saya di sini. Nggak masalah, laki. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Bahkan saya Utsaimin itu pun ditanya, saya Utsaimin itu pernah ditanya, saya membawa perempuan yang sudah balik untuk safar naik pesawat, gitu ya. Nanti contoh dari Lampung ke Jakarta, dari Lampung itu pakai mahram, dianterin kan sampai naik pesawat. Nanti kemudian di sana itu sudah ada mahramnya juga yang sudah nunggu. Apakah wanita ini tetap boleh untuk bersafar? Saya Utsaimin mengatakan tidak boleh. Kenapa? Kita nggak ngerti di perjalanannya, di dalam pesawatnya nggak ada mahram yang mendampingi. Ketika nanti di sana, apakah bisa turun langsung ketemu? Kalau tidak, diambil laki-laki, ditarik laki-laki, dirampok laki-laki, ya kan kita nggak tahu, nggak bisa, gitu loh. Sampai pada perkara yang seperti itu. Nah, ini. Kemudian berikutnya, ya, bekal yang perlu untuk kita siapkan ya. Dalam kelanggengan rumah tangga, karena rumah tangga hakikatnya adalah kerjasama, ilmu yang cukup. Karena kondisi akan terjadi bergilir, harus siap dengan keadaan apapun, gitu kan? Ya semuanya akan berganti, semuanya akan berbeda kondisinya. Yang ketika kita cuman berdua baru menikah, belum punya anak, rumah anteng ayem. Anak siji mulai suara tangisan, anak 2 sering berantem, anak 4 berantemnya ya sudah suaranya yang keras, sana yang jerit, sana yang nangis, ya kan? Ya. Nah, maka apa? Perlu kita upgrade ilmu terus. Yang kebutuhan juga semakin naik, ya kan? Ya, kita ketika berdua 1 hari 20.000, 30.000 cukup. Anak 1 tambah pampers, susunya, anak 2, 3 masuk sekolah, bareng-bareng 4 masuk sekolah. Coba pondok pesantren daftar ulangnya berapa? 10 juta kali 4, 40 juta. SPP sebulannya berapa? 1 juta kali 4, 4 juta. Kerjanya bapak opo? Coba kan? Lah kalau kita tidak mengupgrade, Bu, aku pusing karo anak-anak.
ya biayane akeh, ya tapi yo anaknya metu meneh ngomong pusing anaknya akeh tapi anaknya metu terus 2 tahun sekali gitu kan, ya Masya Allah. Ya, jadi perlu kita untuk terus mengupgrade ilmu dalam keluarga, bagaimana ngurus anak, didik anak, keutamaan mengurus anak, keutamaan mendidik anak. Jadi meskipun anak banyak, makannya pun habisnya juga banyak, menghabiskan biaya juga banyak, tapi apa? Nah kita ngerti insya Allah, maka apa? Kita ngerti keutamaannya akan menjadi kelanggengan gitu ya. Ya, jadi kadang itu Bapak Ibu ada bahasa begini disampaikan di kalangan para ulama, ketika ada seorang istri mungkin yang ngomong, Mas aku ki bosen karo kue, atau ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, Dek aku ki bosen karo kue. Sebetulnya bosennya itu bukan dengan orangnya, ya karena kita ngerti orangnya nggak bisa diperbarui toh. Semakin ini semakin tua semakin yang ngono kae gitu kan. Tapi apa? Karena ilmunya nggak nambah-nambah sebetulnya. Kaitan dengan bosennya itu sing diobrolke iku ya iku wae, kadang diulang-ulang. Ya. Isuk diceritakne. Awan cerita meneh. Sore cerita lagi. Lupa dia kalau kiranya suaminya belum diceritain, cerita meneh. Masya Allah nanti. Nah itu tadi makanya ngomongnya bosen. Ya, ada istilah Cina itu yang mengatakan apa? Kalau ya dimana apa ilmu kita tidak terus untuk dibangun, ya maka apa komunikasi kita itu adalah ilmu 3 hari yang lalu. Ya karena ngomongnya ikut terus. Maka kalau kita perlu untuk mengupgrade ilmu, maka apa? Nanti ada yang baru, ada yang baru. Itu yang seneng di keluarga itu. Ya, tadi saya taklim, ada yang baru perkara seperti ini. Saya baca buku, ada perkara yang baru. Terus makanya perlu apa? Meningkatkan ilmu. Karena kalau enggak yang dibicarakan yo itu terus masalah sapi gudiken, wedhus gudiken, ya kan? Wereng, urung nyemprot, macul, ngoret. Hari-hari iku yang diceritain. Ya karena ilmunya memang tentang itu. Maka apa? Perlu untuk ditingkatkan. Ya, bicara bagaimana untuk mendidik anak yang baik, bagaimana sekolah yang baik untuk anak, ya, bagaimana membangun konsep bisnis, bagaimana untuk apa memakmurkan usaha, ya, meskipun bagaimana kita memelihara kambing, tapi bagaimana kambingnya bisa beranak pinak menjadi banyak, pasang target dan sebagainya. Nah, ini kan perlu adanya terus perubahannya. Jadi bekalnya itu untuk kelanggengan dalam keluarga, bahwa rumah tangga itu adalah kerja bersama atau kerjasama, ya maka bekal kedua yang perlu untuk kita siapkan itu adalah ilmu yang cukup, karena kondisi akan terjadi bergulir, ya harus siap ya dengan keadaan apapun. Nah, ini diantaranya ayat yang kita angkat, watilkal ayamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari yang kami pergulirkan di antara manusia. Ya nggak akan gitu-gitu terus, itu kan? Ya bisa jadi dari kondisi yang sukses malah jadi nggak sukses, ada yang merangkak terus menjadi sukses, ya. Yang ada juga yang bisa jadi ya belum dikaruniai anak sampai mungkin di usia berapa gitu ya. Ada yang kemudian belum dikaruniai anak sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan punya anak ya langsung bredel gitu kan. Ada macam-macam modelnya. Nah ini kan perlu siap. Nah ini perlu bekal ilmu yang cukup. Yang terakhir, ya menjaga keintiman. Artinya apa? Kasih sayang yang untuk terus dirawat, dijaga dalam keluarga untuk kelanggengan, ya. Maka konsep wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Para ulama mengatakan mawaddah itu adalah cinta yang untuk diupayakan, ya. Cinta yang untuk diupayakan dengan memberi, ya, dengan memanggil dengan panggilan yang baik, ya, dengan apa namanya memperhatikan, ya, dengan menghargai. Nah itu akan menimbulkan cinta. Ada rohmah itu kasih sayang. Di antaranya apa? Para ulama itu mencontohkan suami istri itu bagaimana bisa pada taraf rohmah itu apa?
seperti cintanya orang tua terutama ibu kepada anaknya. Itu namanya rahmah. Jadi apa? Cinta yang membutuhkan pengorbanan. Ya. Jadi cobalah kalau ibu itu anaknya ngambek, ya, marah-marah, kabur, tetap digoleki, namanya anak. Berjuang tetap ibu, ya, meskipun anaknya nganyelin, anaknya ya nyakitin, artinya begitu ya. Nah, bagaimana apa? Cinta dalam keluarga rumah tangga itu pun bisa seperti itu, untuk siap berkorban. Itu ya. Ya karena kadang menemuin perkara-perkara yang tidak kita sukai. Tapi apa? Karena kita adanya keintiman, karena adanya kasih sayang, adanya kecintaan, bahwa cinta itu butuh adanya satu bentuk pengorbanan. Itu ya. Nah, maka ini diantaranya poin yang ketiga, yang terakhir, ya, bagaimana kita ya untuk menjaga kelanggengan, ya, kesakinahan dalam keluarga kita, kerukunan, gitu ya, yang bisa untuk terus terjaga, yang dimana bahwa inilah dalam satu tim kita untuk kerjasama antara suami dan istri. Maka bagaimana suami istri untuk menjaga keintiman, menjaga kasih sayang, bagaimana istri bisa untuk menyayangi suaminya, bagaimana suami pun untuk menyayangi istrinya. Karena bentuk sayangnya, maka dia siap untuk berkorban.